Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair. Amin ya mujibas sailin. Ada satu komentar dari Harry Pras yang memang kita bukan hal yang asing atau bukan yang aneh di telinga kita ketika kita mendengarkan nama Harry Pras. Ada komentar di channel saya dan komentarnya sangat menantang untuk saya memberikan jawaban atas pernyataan atau pertanyaan dari Harry Pras. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Ketika ada pertanyaan yang seperti ini, apakah saya perlu jawab? Ya, perlu apa mau dijawab kalau pertanyaannya seperti ini? Karena pertanyaan yang seperti ini tidak perlu dijawab. Kalau toh Harry Pras ingin mendiskusikan dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung DM lewat email atau apalah. Untuk mendiskusikan secara online atau offline, silakan, saya terima. Kalau memang benar-benar ingin membahas terkait apa yang saya sampaikan ketika berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan akidah Asy'ariyah. Karena komentarnya seperti ini. Kalian memikirkan kuasa Allah, kan pakai akal filsafat, sehingga muncul imajinasi Allah jika menyatakan bersemayam itu butuh pantat dan tempat. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah menyatakan tidak ada yang serupa dengannya. Tapi di lanjutan ayat ini Allah menyatakan dia mendengar dan melihat. Nah, yang perlu kalian jawab, apakah Allah untuk mendengar dan melihat butuh kuping dan mata? Seperti kuping dan mata kalian. Jawab saja ya atau tidak biar kelihatan siapa yang mujassimah di sini. Kemudian saya jawab, ayo live bang. Biar tidak keluar-keluar di media sosial, siapkan referensinya tentang kajian asma wa sifat, ditunggu responnya. Dan komentar ini tidak direspon oleh Harry Pras. Karena harapan saya bisa direspon karena Harry Pras istilahnya itu nyelundup di konten saya yang ketika saya mengomentari tentang masalah istiwa alal arsy atau ayat Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Di saat saya menjelaskan beberapa kajian tentang masalah istiwa, kalau manhaj dari Asy'ariyah atau kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa istiwa itu atau ya secara umum lah ketika membahas tentang masalah ayat mutasyabihat, bahwa teori atau metodologi di dalam menjelaskan ayat mutasyabihat itu ya ada kalanya tafwid dan kemudian ada kalanya takwil. Ini semua manhaj para ulama. Dan tujuannya para ulama untuk membentengi akidah dari mujassimah agar tidak terjadi paham mujassimah. Contohnya apa? Ketika istiwa diartikan al-makna al-hakiki, maka otomatis istiwa itu identik dengan qu'ud atau julus atau istiqrar atau tamakun. Saya seringkali mengungkapkan bahwa
Istiwa ketika diidentikan dengan tafwid, maka tafwidul makna ilallah, kita pasrah kepada Allah untuk makna istiwa itu sendiri. Itu kalau identik dengan persoalan tafwid. Kalau persoalan dengan takwil, persoalan takwil itu adalah sorful lafzi minal makna al hakiki ilal makna al majazi. Jadi seperti itu, memalingkan lafadz dari makna hakiki terhadap makna majazi. Contohnya bagaimana? Ketika istiwa itu diartikan istiqror, menetap, maka Allah butuh tempat. Kan seperti itu. Allah itu la yahtaj ilal makan, tidak butuh pada tempat. Dan kemudian ketika diartikan tamakun, diartikan julus, berarti kan jelas dong, duduk. Kalau diartikan itu, makanya para ulama memberikan penjelasan terkait dengan takwil sorful lafdi minal makna al hakiki ilal makna al majazi. Makna majasnya apa? Al istilah itu menguasai. Yang menguasai itu ya memang Allah menguasai segalanya, bukan ars saja. Segala makhluk Allah menguasai. Apa yang diciptakan Allah kuasai. Ini kan satu pemahaman menyelamatkan umat Islam dari akidah mujassimah, istaula atau istilah. Dan ini manhaj takwil dan kemudian tafwid. Yang bukan manhaj itu ketika mengartikan atau menjelaskan istilah bil makna al hakiki. Al makna al hakiki adalah al julus, sesuai dalam kitab yang saya sering sampaikan, diantaranya adalah kitab Asasut Takdis. Banyak dong penjelasannya seperti itu. Ada juga penjelasan para ulama bahwa dalam mengomentari Ar-Rahmanu alal arsyistawa bila kaifin wala tamsilin munazzahan anil istiqrar wa tamakun, itu ada. Jadi para ulama memahami ini dan memberikan dua opsi antara tafwid dan kemudian takwil, itu bukan berarti tidak ada alasan, tapi ada alasan. Tujuannya apa? Agar kita tahu al-farqu bainal khaliq wal makhluk, membedakan antara pencipta dan yang diciptakan. Kan seperti itu. Dan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ini memang pondasi utama ini. Pondasi utama. Dari ini kita tahu bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan apapun, tidak sama. Yang diciptakan tidak sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan apa yang diciptakan. Kok Anda menanyakan as-sami al-basir? Ini mah tentang masalah sifat yang wajib bagi Allah dong. Butuh ngaji lagi kalau memang paham dengan akidah Asy'ariyah seperti itu. Terlepas dari ini, ketika istiwa itu diarahkan terhadap qu'ud, diartikan terhadap julus, maka ayat ini tidak ada fungsinya dong. Padahal ayat ini sebagai bukti bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kok Anda berani mengatakan istiwa ya bersemayam, bertempat, itu bertempat, istiqrar, tamakun dan sebagainya. Dan bukti banyak dari kalangan Wahabi itu dulunya sudah mengartikan al-julus, itu sudah ada itu. Ada juga dalam kitabnya Al-Utsaimin, Anda cek sendiri. Annalillahi makan, bahwa Allah itu mempunyai tempat. Wah, ini kan pemahaman mujassimah, ini fakta ini. Bukan saya mengada-ngada. Jadi kalau ingin bertanya kepada saya, coba respon. Dan bagaimana sikap Anda? Atau memang mendiskusikan, oke, saya terima kalau ingin mendiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.